Halo semuanya, perkenalkan saya Fitra Hidayah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu materi dengan tema struktur organisasi media massa. Pertama, kita perlu memahami bahwa media massa adalah salah satu pilar penting dalam masyarakat modern. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, pengawasan sosial, dan pembentukan opini publik. Supaya media bisa berjalan profesional, tentu diperlukan manajemen yang baik, salah satunya melalui struktur organisasi yang jelas. Menurut Robbins, struktur organisasi adalah kerangka formal untuk membagi, mengelompokkan, dan mengordinasikan tugas. Sementara Indra menyebutnya sebagai sistem hubungan antar anggota organisasi. Dari berbagai pendapat ahli, dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi membantu mengatur pembagian tugas, wewenang, dan alur koordinasi dalam sebuah lembaga. Bentuk struktur organisasi media ada beberapa macam, misalnya struktur lini yang sederhana dan cepat, tapi cenderung otoriter. Lalu, ada lini dan staf yang lebih fleksibel karena pimpinan dibantu staf ahli. Ada juga fungsional yang menekankan spesialisasi, matriks yang menggabungkan fungsional dan proyek, serta komite yang menekankan kepemimpinan kolektif. Kemudian dalam model desain organisasi ada 3 tipe utama. Pertama, konvensional yang sederhana dan luwes, tapi sangat bergantung pada satu orang. Kedua, birokrasi yang efisien dan terstruktur, namun cenderung kaku. Ketiga, matriks yang fleksibel, memadukan berbagai sumber daya, tapi sering menghadapi tantangan koordinasi. Jika kita lihat pada industri media, struktur organisasi bisa berbeda sesuai jenis medianya. Media cetak seperti koran punya unsur penting seperti pemimpin redaksi, redaktur, wartawan, dan tim produksi. Media penyiaran seperti radio dan televisi memiliki divisi program, newsroom, teknik, dan pemasaran. Sementara media online lebih fleksibel, melibatkan pemimpin redaksi digital, konten kreator, editor, tim multimedia, hingga IT. Fungsi struktur organisasi ada 3 yang utama: memperjelas peran anggota, menunjukkan alur pertanggungjawaban, serta mendukung efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan struktur yang baik, semua anggota organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa mereka bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, struktur organisasi berhubungan langsung dengan profesionalisme dan kualitas konten. Struktur yang jelas membuat setiap orang bekerja sesuai keahliannya. Profesionalisme inilah yang menghasilkan konten media yang akurat, kredibel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan begitupun sebaliknya, jika struktur organisasi tidak jelas, maka koordinasi sulit dilakukan dan kualitas konten bisa menurun. Nah, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah fondasi penting dalam industri media. Dengan struktur yang terarah dan fleksibel, media dapat bekerja lebih profesional, menghasilkan konten berkualitas, dan mampu bertahan menghadapi tantangan zaman terutama di era digital. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi media. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.